Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah pembangkitan tenaga listrik. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai pembangkit listrik dengan sumber energi terbarukan. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai sumber-sumber energi yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik, dan juga kita telah membahas mengenai pembangkit listrik tenaga uap, atau pembangkit listrik tenaga yang fosil atau non terbarukan. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai pembangkit listrik tenaga air, yaitu salah satu pembangkit listrik energi terbarukan atau yang kita sebut sebagai pembangkit listrik yang sumbernya selalu ada sampai kiamat nantinya, atau sampai matahari masih menyinari bumi kita. Pembangkit listrik tenaga air di Indonesia sangat banyak dimanfaatkan, ya, sudah banyak dimanfaatkan, entah itu untuk skala kecil ataupun skala besar. Nah, tapi sebelum kita bahas mengenai konversinya atau proses konversinya, ataupun kita bahas mengenai turbin apa sajakah yang bisa dimanfaatkan di Indonesia, ataupun apa karakteristik dari pembangkit listrik tenaga air di Indonesia, kita terlebih dahulu bahas mengenai siklus air. Nah, siklus air ini menjadi sangat penting karena suatu pembangkit listrik tenaga air ini sangat bergantung pada kondisi air yang bergerak, ya. Air yang bergerak ini tentunya akan dimanfaatkan untuk memutar turbin. Nah, air yang bergerak ini prosesnya adalah dari alam sebenarnya. Walaupun nantinya manusia dapat membuat air yang bergerak dengan cara buatan manusia. Baik, pokok bahasan pada pertemuan ini yang pertama adalah pergerakan air. Yang kedua yaitu mengenai penyimpanan air. Yang ketiga siklus kering. 4 adalah siklus basah. Dan yang terakhir adalah siklus ekstrim. Yang pertama kita bahas mengenai pergerakan air. Di sini ada 5 tahapan, ya, 5 langkah atau 5 tahapan dari pergerakan air. Yang pertama adalah pergerakan air dipengaruhi oleh panas matahari. Jadi seperti halnya kita belajar di fisika ketika SD, bahwa air ini akan menguap jika adanya perubahan suhu atau peningkatan suhu. Pada titik tertentu air akan mengalami penguapan, ya. Di sini titik atau peningkatan suhu tersebut dipengaruhi oleh panas matahari secara alami. Jadi panas matahari ini akan meningkatkan suhu air yang ada pada permukaan bumi atau pada permukaan air laut. Nah, air yang dipanaskan tadi ini akan menguap. Proses penguapan air tadi itu disebut dengan proses evaporasi, yaitu proses di mana air mengalami penguapan atau dia naik ke udara karena adanya peningkatan suhu. Nah, setelah air tersebut naik di titik tertentu, air ini akan mengalami penggumpalan, yang mana disebabkan oleh adanya suhu yang rendah di atmosfer bumi kita. Nah, penggumpalan air ini kita sebut dengan proses kondensasi atau proses air menjadi awan, atau proses uap air menjadi awan. Nah, kemudian awan ini kalau kita amati, ya, kalau kita amati siang hari, awan ini bergerak, ya. Awan ini bergerak. Awan bergerak ini karena adanya angin yang ada di sekitar atau di bumi kita. Nah, angin ini membawa awan dari lokasi A ke lokasi B atau dari lokasi satu ke lokasi lainnya. Nah, perpindahan lokasi ini akan menyebabkan yang adanya peningkatan suhu di awan tadi. Nah, karena suhu tadi meningkat, jadi yang air tersebut menggumpal, ya. Karena ada peningkatan suhu, di sini akan terjadi pencairan, ya, proses pencairan awan yang kita sebut dengan proses presipitasi. Nah, disinilah adanya hujan nantinya, karena ada proses pencairan dari
awan tersebut menjadi uap air lagi dan turun ke bumi jadi air. Nah, proses penurunan air ini nantinya menghasilkan dua, yaitu runoff dan infiltrasi. Runoff yaitu ketika air yang turun ke bumi ini jatuh ke permukaan air lagi, jadi jatuh ke entah itu sungai ataupun ke selokan dan lain. Dan airnya akan turun ya dari dataran yang lebih tinggi ke dataran yang lebih rendah. Ini disebut dengan proses runoff water atau penurunan air. Yang kedua yaitu air turun ke tanah. Air turun ke tanah ini disebut dengan infiltrasi. Di sini air yang turun ke tanah kemudian mengendap ya menjadi air tanah, yang mana bisa kita manfaatkan sebagai air sumur dan lain-lain. Dan juga untuk supaya air tersebut supaya tanah tersebut jadi tanah yang subur karena adanya air yang ada di tanah, jadi tidak kering ya tanahnya. Inilah 5 tahapan dari pergerakan air. Jadi air, dan ini akan berlangsung terus menerus ya. Jadi setelah air tersebut ke sungai, kemudian ke laut lagi, kemudian kena panas matahari lagi dan naik lagi, kemudian menggumpal lagi, akhirnya turun lagi dan seterusnya. Ini terus menerus karena adanya panas matahari. Nah, ketika panas matahari ini tidak ada lagi, maka otomatis tidak ada peningkatan suhu yang menyebabkan adanya evaporasi. Makanya air ini atau sumber air ini akan selalu ada untuk pembangkit tenaga air ya, atau PLTA, selama panas matahari masih menyinari bumi atau radiasinya masih mengenai permukaan bumi. Jadi kalau kita bilang selama belum kiamat, selama ada panas matahari, air ini bisa kita manfaatkan. Makanya sumber air ini disebut dengan sumber energi terbarukan karena akan ada terus menerus. Jadi berbeda dengan fosil ya. Kalau fosil di suatu waktu akan mengalami pengurangan dan habis. Dan jika air ini akan terus ada. Nah, makanya kita harus bisa memanfaatkan atau kita bisa maksimalkan potensi-potensi sumber air yang ada di Indonesia ini supaya bisa menggantikan secara pelan-pelan dari sumber fosil. Kemudian yang kedua yaitu penyimpanan air. Di sini ada 4 penyimpanan air. Yang pertama yaitu ketika air tadi turun menjadi runoff water ya, atau turun ke sungai ataupun ke waduk ataupun ke laut dan lain-lain. Jadi intinya air itu turun lagi ke permukaan air. Kemudian air juga turun menjadi air tanah ya, di proses infiltrasi. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, air akan turun di satu titik di daratan yang mana suhunya cukup rendah yang menyebabkan air tersebut menjadi es. Dan air yang turun akan menjadi salju. Ini di beberapa bagian bumi atau kalau di Indonesia di Gunung Jayawijaya. Nah, ketika air tersebut menjadi es, ini air akan tersimpan cukup lama sampai es tersebut mengering. Sampai es tersebut mencair ya, karena adanya peningkatan suhu. Dan yang keempat adalah proses penyimpanan di awan atau tadi kita sebut sebagai proses kondensasi, yang mana awan ini juga bisa bergerak tadi ya. Jadi pergerakan awan dari lokasi A ke lokasi B, misalkan dia awalnya dari atas permukaan laut kemudian bergerak ke daratan yang menyebabkan adanya hujan di daratan. Kemudian yang ketiga adalah siklus air kering. Siklus air kering ini dipengaruhi oleh angin muson timur kalau di Indonesia. Jadi di Indonesia kita mengenal dengan istilah musim kemarau, yaitu ketika angin muson ya dari Australia atau dari benua Australia ke benua Asia. Ini adalah angin kering ya, yang menyebabkan adanya musim kemarau di Indonesia. Nah, musim kemarau ini tentunya menyebabkan sungai-sungai ataupun menyebabkan waduk ya, ini mengalami kekeringan. Jadi ketika air yang ada di daratan atau yang ada di permukaan bumi ini sedikit
stoknya ya, sedikit stoknya, maka otomatis proses evaporasi, proses kondensasi dan lain-lain nanti akan mengalami penurunan juga. Dan hujan juga jarang-jarang ya terjadi hujan. Nah, ini akan terus berlangsung sampai musim kemarau ini berakhir. Ya, sampai musim kemarau berakhir, maka akibatnya apa? Akibatnya sedikitnya runoff water dan sedikitnya air yang ada di dalam tanah. Nah, inilah salah satu dari kekurangan utama pembangkit listrik tenaga air, yaitu tidak tersedianya air secara terus-menerus atau stabil ya, tidak terjadi air secara stabil dari satu waktu ke waktu yang lain, atau dalam satu tahun. Kalau di Indonesia ini air tidak stabil stoknya ya. Kalau musim penghujan dia banyak, kalau musim kemarau dia sedikit. Jadi ketika air ini sedikit, otomatis air yang dimanfaatkan untuk tenaga listrik ini juga sedikit juga ya. Sedangkan penggunaan tenaga listrik di Indonesia atau ya orang dalam 1 tahun ya, atau industri dalam 1 tahun itu tetap penggunaan listrik tetap, tapi sumbernya sedikit. Ini kan jadi kendala yang kita hadapi. Makanya kita masih bergantung juga pada pembangkit listrik tenaga uap, yang mana dia lebih stabil dibandingkan air dalam hal stoknya ya, stok sumbernya. Kemudian yang keempat yaitu siklus air basah, atau kita kenal sebagai musim penghujan kalau di Indonesia. Jadi ini sebaliknya, ini disebabkan oleh angin Suan Barat ya. Nah, karena banyaknya hujan yang ada di daratan, ini menyebabkan otomatis ya stok airnya ya yang ada di daratan, entah di tanah, entah di sungai, di bendungan, itu semakin banyak. Otomatis air yang masuk ke dalam laut ya, karena sungai tadi penuh ya, ini juga akan semakin banyak dan juga akan menyebabkan banyaknya air hujan. Dan ini akan berlangsung terus dan bahkan banyaknya air yang ada di sungai maupun di tanah. Hal ini menyebabkan kita bisa memanfaatkan secara maksimal penggunaan air untuk membangkit listrik tenaga. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah siklus air ekstrim. Nah, ini cukup kita khawatirkan karena akan terjadi banjir. Jadi kalau terlalu banyak itu kita sebut tidak baik ya. Suatu itu baiknya cukup, kalau terlalu baik tidak baik, tidak terlalu baik. Kenapa? Kalau kita lihat banjir ini kan air yang meluap-luap ke daratan ya, atau dari sungai ke daratan, atau dari bendungan ke daratan. Nah, ini menyebabkan adanya banjir yang lumayan, yang menyebabkan bahaya kelistrikan. Nah, karena ada bahaya kelistrikan, biasanya dari pihak penyedia layanan listrik akan mematikan listrik ya, atau listrik di keadaan off, supaya meminimalisir adanya manusia yang tersengat oleh aliran listrik. Nah, otomatis kalau ini kan sebenarnya airnya banyak ya, air banyak, bisa kita manfaatkan secara banyak ya, maksimal ya. Tapi ternyata air yang banyak ini, sumber yang banyak ini, kita tidak bisa manfaatkan secara optimal atau secara maksimal ya, karena listrik yang digunakan atau listrik yang dihasilkan juga kita matikan ya. Jadi proses stok listriknya cukup melimpah, atau stok airnya cukup melimpah, tapi tidak bisa kita gunakan karena tadi risiko bahaya kelistrikan. Jadi ini harus kita siasati biasanya dengan hadirnya bendungan-bendungan ataupun aliran-aliran air yang bisa mengoptimalkan air tersebut dia dari sungai ke laut. Jadi air bisa terbuang ke laut ataupun disimpan ke bendungan ataupun teralirkan dengan maksimal, ataupun juga masuk ke dalam tanah melalui proses infiltrasi dengan maksimal. Nah, ini perlu juga studi-studi yang terutama di Indonesia, supaya ketika musim penghujan datang ini benar-benar air bisa kita manfaatkan secara optimal. Jadi dia ada tiga siklus ya, tadi air kering, basah, dan ekstrim. Yang mana siklus air basah lah yang bisa kita optimalkan sebagai
waktu di mana pembangkit listrik tenaga air dapat bekerja secara optimal. Sedangkan ketika siklus air kering dan siklus air ekstrim ini tidak secara optimal, pembangkit listrik tenaga air bisa kita manfaatkan. Itu saja dari saya ya, materi mengenai siklus air. Selanjutnya minggu depan kita bahas mengenai bagaimana proses konversi dari sumber air tadi atau air yang bergerak kemudian ke turbin sampai ke generator dan sampai kita manfaatkan sebagai konsumen listrik. Dan juga kita akan bahas mengenai turbin-turbin dan juga bendungan-bendungan yang potensial dimanfaatkan untuk wilayah-wilayah di Indonesia. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jika ada pertanyaan, boleh sampaikan melalui kolom chat ataupun melalui email pribadi saya di adiguna.pramurti@tau.ac.id. Oke, sekian dari saya. Selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.